Berikut adalah narasi analisis mendalam mengenai insiden kecelakaan Vega Ega Pratama di Moto3 Sirkuit Amerika Serikat 2026. Kronologi insiden. Pada balapan Moto3 Amerika Serikat yang digelar di Circuit of the Americas pada 29 Maret 2026, Vega Ega Pratama memulai perjalanan dari posisi start keempat, posisi yang sangat menjanjikan. Awal balapan ia mampu mempertahankan posisinya, namun kemudian sedikit melorot ke urutan ke-8. Ia kemudian berjuang kembali, memperbaiki posisi hingga ke peringkat ke-6 dan bahkan membukukan catatan waktu lap tercepat di lap ketiga, menunjukkan performa yang agresif dan kompetitif. Namun, pada lap keempat atau kelima, ia mengalami kecelakaan saat melintasi tikungan di sektor 2. Ban depan motornya kehilangan daya cengkeram, menyebabkan high side yang cukup keras dan membuatnya terlempar dari motor. Motornya yang melintang di lintasan kemudian ditabrak oleh pembalap Joel Esteban, yang juga harus keluar dari balapan. Beruntung, Vega Ega tidak terluka berat dan dapat berjalan ke zona aman, meskipun tidak mampu melanjutkan balapan. Analisis penyebab kecelakaan. Faktor sirkuit. Kota dikenal dengan kombinasi tikungan cepat, zona pengereman keras, dan sektor teknis yang menuntut konsentrasi tinggi. Tikungan di sektor 2 merupakan salah satu titik kritis yang sering menjadi lokasi insiden, karena membutuhkan kontrol presisi dan manajemen ban yang baik. Faktor balapan. Persaingan di Moto3 sangat ketat dengan jarak antar pembalap yang tipis. Upaya Vega Ega untuk memperbaiki posisi dengan gaya berkendara yang agresif mungkin telah meningkatkan risiko kesalahan teknis atau ketidakstabilan motor. Faktor ban. Hilangnya daya cengkeram ban depan menjadi pemicu utama kecelakaan. Hal ini bisa disebabkan oleh keausan ban yang tidak merata, tekanan udara yang tidak tepat, atau kondisi permukaan trek yang mempengaruhi performa ban. Dampak pada karir dan tim. Klasemen sementara. Sebelum balapan ini, Vega Ega berada di peringkat keempat klasemen dengan hasil positif sebelumnya. Setelah gagal finish, ia melorot ke peringkat ke-7 dengan 27 poin, tertinggal 38 poin dari pemimpin klasemen Maximo Quiles. Psikologis dan motivasi. Meskipun mengalami kekalahan pahit, Vega Ega menunjukkan sikap positif dengan meminta maaf kepada tim dan berjanji akan kembali lebih kuat. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sebagai rookie di Moto3 untuk mengelola risiko dan performa di sirkuit yang menantang. Tim Honda Tim Asia, insiden ini menjadi evaluasi bagi tim untuk meningkatkan strategi balapan, pemeliharaan motor, dan manajemen kondisi ban agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan. Reaksi dan evaluasi keamanan. Vega Ega mendapatkan dukungan dari penggemar dan pihak tim, yang menekankan pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama. Meskipun insiden ini tidak menyebabkan cedera serius, pihak penyelenggara kemungkinan akan mengevaluasi kembali kondisi sirkuit dan protokol keamanan untuk meminimalkan risiko kecelakaan di masa depan. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang persiapan Vega Ega untuk seri Moto3 Spanyol berikutnya atau analisis performa pembalap muda lainnya di Moto3? Persiapan mendalam Vega Ega Pratama untuk race selanjutnya Moto3. Hai para pecinta balap dua roda. Selamat datang kembali di kanal kita. Jika kamu mengikuti ajang Moto3, nama Vega Ega Pratama pasti tidak asing lagi. Pesepeda muda Indonesia yang telah menunjukkan potensi luar biasa di lintasan dunia. Tapi tahukah kamu, di balik setiap kemenangan atau penampilan gemilang di trek, ada proses persiapan yang tidak hanya tentang kecepatan, melainkan tentang ketelitian, kerja keras, dan dedikasi yang mendalam. Pada video hari ini, kita akan menyelami setiap detail persiapan Vega untuk balapan selanjutnya, mulai dari latihan fisik hingga penyempurnaan setup motor. Siapkah kamu untuk melihat bagaimana seorang pembalap Moto3 bersiap menghadapi tantangan di lintasan? Bab 1. Latihan fisik dan kondisi mental. Pertama-tama, tidak ada yang bisa menggantikan kondisi fisik prima bagi seorang pembalap Moto3. Berbeda dengan balapan roda 4,
Di Moto3 pembalap harus mampu menahan gaya gravitasi hingga 2 kali lipat berat badan saat menikung, sekaligus menjaga konsentrasi penuh selama lebih dari 20 putaran lintasan. Setiap pagi, Veda memulai hari dengan latihan kardio selama 45 menit, entah berlari di trek atau bersepeda di luar ruangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, agar dia tetap stabil bahkan di putaran akhir balapan yang paling menegangkan. Setelah itu, dia fokus pada latihan kekuatan inti dan otot tubuh bagian atas, karena mengendalikan kemudi motor yang berat dan menjaga posisi tubuh yang tepat membutuhkan kekuatan otot punggung, bahu, dan lengan yang maksimal. Tapi tidak hanya fisik, kondisi mental juga menjadi kunci utama. Setiap sore, Veda meluangkan waktu 30 menit untuk meditasi dan visualisasi lintasan. Dia membayangkan setiap tikungan, setiap titik pengereman, dan setiap aksi yang harus dilakukan di lintasan target balapan selanjutnya. Dengan visualisasi ini, otak dan tubuhnya bisa terbiasa dengan ritme balapan sebelum dia bahkan menyentuh motor di trek. Pelatih mentalnya juga membantu Veda mengelola stres dan tekanan, baik dari diri sendiri maupun dari harapan banyak pihak. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan strategi menghadapi situasi darurat di trek, seperti tabrakan atau kondisi cuaca yang berubah tiba-tiba. Bab 2, Penyempurnaan Setup Motor dan Koordinasi Tim. Jika pembalap adalah hati dari tim, maka motor adalah tulang punggungnya. Persiapan motor untuk balapan selanjutnya dilakukan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Setiap bagian, mulai dari suspensi, ban, sistem pembakaran, hingga sistem pendinginan, dicek dan disesuaikan sesuai dengan karakteristik lintasan dan gaya berkendara Veda. Misalnya, jika lintasan selanjutnya memiliki banyak tikungan cepat, tim akan menyetel suspensi agar lebih kencang untuk menjaga stabilitas motor saat melaju cepat di tikungan. Sedangkan jika ada banyak tikungan lambat dengan pengereman mendadak, sistem pengereman akan diperiksa secara menyeluruh dan ban akan dipilih dengan pola tapak yang sesuai untuk mendapatkan daya cengkera maksimal. Veda sendiri tidak hanya sebagai pembalap, dia juga berperan aktif dalam proses setup motor. Setelah setiap sesi uji coba, dia berdiskusi secara mendalam dengan teknisi utama tentang pengalaman yang dia rasakan saat berkendara. Apakah motor terlalu kencang di tikungan tertentu? Apakah akselerasi cukup responsif? Atau apakah ada getaran yang tidak normal? Data dari sensor di motor juga dianalisis secara detail untuk menemukan titik yang bisa diperbaiki lebih lanjut. Kerjasama antara Veda dan tim mekanik ini bukan hanya tentang teknis, melainkan tentang kepercayaan saling. Jangan lupa untuk menyaksikan balapan selanjutnya dan dukung Veda dalam perjuangannya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Veda menghadapi lintasan tertentu, tinggalkan komentar di bawah ya. Juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia balap dua roda. Sampai jumpa di video selanjutnya.